Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau yang biasa disingkat dengan PPNBM. Sebelum kita memulai membahas secara lengkap, ada beberapa submateri yang akan dibahas pada PPNBM ini. Ada 7 submateri, yaitu yang pertama, ada dasar hukum, yang kedua, definisi, yang ketiga, karakteristik, yang keempat, subjek dan objek pajak, yang kelima, dasar pengenaan pajak, yang keenam, tarif pajak, dan yang terakhir ada perhitungan dan pelaporan. Nah, sekarang kita akan masuk ke submateri yang pertama, teman-teman. Di sini ada dasar hukum PPNBM. Nah, PPNBM ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yaitu tentang pengenaan PPN dan PPNBM atas BPK atau barang kena pajak dan CKP atau jasa kena pajak yang dikonsumsi di dalam negeri. Lalu, apa sih sebenarnya PPNBM itu? Nah, PPNBM ini merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau PKP yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pabrikan kepada siapapun atau pada waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah oleh importir. Nah, pada PPNBM ini ada 4 karakteristik loh teman-teman. Yang pertama, yaitu merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Nah, di sini disampaikan agar konsumen yang notabene merupakan konsumen dengan daya beli tinggi memikul beban tambahan lebih tinggi dibanding konsumen berdaya beli rendah. Sebab jika tidak dibebankan pungutan tambahan, maka muncul ketidakadilan karena konsumen yang daya belinya tinggi membayar persentase pajak yang sama dengan konsumen dengan daya beli rendah. Nah, yang kedua, hanya dipungut satu kali, yaitu pada saat impor PKP mewah atau pabrikan BKP mewah. Nah, kemudian PPNBM tidak dapat dikreditkan dengan PPN. Yang terakhir, jika eksportir mengekspor PKP mewah, PPNBM yang dibayar pada saat perolehannya dapat diminta kembali. Lanjut, ada subjek dan objek pajak. Subjek dari PPNBM tersendiri yaitu ada pengusaha kena pajak yang menghasilkan BKP tergolong mewah di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaannya dan PKP yang melakukan impor barang mewah. Kemudian objek pajak dari PPNBM ini yaitu ada penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha dari hasil fabrikasi dan impor BKP yang tergolong mewah. Kemudian barang kena pajak yang tergolong mewah apa-apa saja. Yang pertama, ada barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, barang yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan yang terakhir, barang yang dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial. Lalu ada dasar pengenaan pajak, yaitu ada harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tarif pajak penjualan atas barang mewah. Tarif pajak penjualan atas barang mewah ditetapkan paling rendah 10% dan paling tinggi sebesar 75%. Jika pengusaha melakukan ekspor barang kena pajak yang tergolong mewah, maka akan dikenai pajak dengan tarif sebesar 0%. Nah, tarif dari objek PPNBM di Indonesia ditetapkan dalam peraturan dan terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada kendaraan bermotor yang tergolong mewah dan tarifnya. Lalu ada barang kena pajak yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Nah, kita akan masuk ke dalam perhitungan dan pelaporan PPNBM ya teman-teman. Nah, yaitu di sini kita dengan cara dihitung dengan cara mengalihkan presentasi tarif PPNBM dengan nilai dasar pengenaan pajak. Itu ada harga barang sebelum dikenakan pajak, termasuk PPN. Sedangkan untuk membuat laporannya harus menggunakan formulir SPT masa PPN 111. Selama masih berada dalam satu periode pajak yang sama, pajak penjualan atas barang mewah tersebut dapat dilaporkan bersama dengan PPN dan PPN impor. Kemudian pelaporan pajak barang mewah ini harus segera dilakukan paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah tanggal faktur dibuat.
Gimana sih cara menghitung pajak penjualan atas barang mewah terutang? Nah, di sini ada rumusnya teman-teman, yaitu ada PPNBM terutang sama dengan DPP PPNBM dikali tarif pajak. Nah, contoh soalnya yaitu, misalnya Anda akan membeli sebuah kendaraan roda 4 dengan kapasitas mesin sebesar 1800 cc dan mempunyai harga jual sebesar 260 juta rupiah. Nah, di sini nilai PPN kendaraannya itu kita kalikan dari 10% dikali 260 juta, dapat hasil 26 juta rupiah. Lalu, nilai PPN BEM kendaraannya 40% dikali dengan 260 juta, dapat hasil 104 juta rupiah. Lalu, kita totalkan nilai jual kendaraan ditambahkan PPN dan PPN BM, yaitu dapat hasil 390 juta rupiah. Nah, kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman bahwa total nilai jual dari kendaraan yang hendak Anda beli itu adalah sebesar 390 juta rupiah apabila sudah ditambahkan dengan PPN dan PPNBM. Nah, hanya itu pembahasan kita dalam pembahasan PPNBM ini teman-teman. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.